Bunga menguntum di daratan, tepatnya dari kebun tomat. Assalamualaikum teman-teman dan Ibu Tanzilia yang terhormat. Jalan-jalan ke Pasar Delima, pulangnya membawa semen. Perkenalkan kami kelompok 5, anggotanya cakep-cakep dan keren. Saya Karinda Natali Theophilus bersama dengan Najwa Izzati, Ninda Wasilatul, dan Safa Nurul Aulia akan mempresentasikan materi mengenai proses morfemis. Kutu buku makan capcay. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses atau hasil penambahan atau perangkaian afiks pada akar dasar atau alas kata. Dalam proses ini, leksem mengalami perubahan bentuk menjadi kategori tertentu, sehingga berstatus kata dan sedikit banyak berubah maknanya. Berdasarkan letak distribusi afiks, proses afiksasi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu awalan atau prefiks. Secara etimologi, prefiks merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu prefix, yang merupakan gabungan dari kata pre atau sebelum dan fix yaitu membubuhi. Prefiksasi merupakan perangkaian afiks di awal kata dasar, bisa kata dasar atau turunan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa prefiks, di antara lain ber, per, me, di, ter, ke, dan se. Morfofonemik pada proses pengimbuhan menggunakan prefiks me dapat berwujud sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakalan fonem sendiri, artinya tidak ada yang dilesapkan, tidak ada yang berubah, dan tidak ada yang ditambahkan. Hal ini terjadi ketika kata dasar atau bentuk dasar diawali oleh huruf konsonan R, L, W, N, Eng, dan NY. Contoh, me ditambah rawat, yaitu menjadi merawat. Me ditambah makan, yaitu menjadi memakan. Dan me ditambah wasiat, itu menjadi mewasiat. Untuk yang kedua, yaitu penambahan fonem. Artinya, penambahan fonem nasal atau bunyi bahasa. M, N, NG, dan nge. Yang pertama yaitu M. Bentuk dasarnya diawali B dan F, contohnya yaitu me tambah baca menjadi membaca, dan me ditambah fitnah menjadi memfitnah. Untuk yang selanjutnya yaitu N, bentuk dasarnya diawali oleh huruf D, contohnya me ditambah duda menjadi menduda. Untuk selanjutnya yaitu eng atau NG. Bentuk dasarnya diawali oleh G, H, KH, A, I, U, E, dan O. Contohnya yaitu me ditambah gila menjadi menggila. Me ditambah hina menjadi menghina. Me ditambah hayal menjadi menghayal. Lalu nge atau NGE. Bentuk dasarnya hanya terdiri oleh satu kata. Contoh, me ditambah bom, yaitu menjadi mengebom. Untuk selanjutnya yaitu peluluhan fonem, yakni prefiks me dibubuhkan pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Contohnya yaitu me ditambah sikat menjadi menyikat. Jenis afiks yang kedua yaitu sisipan atau infiks. Infiks merupakan imbuhan yang secara struktural diletakkan di tengah kata dasar atau sebuah bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal berikutnya. Contoh, E, L,
disimpan di tengah, yaitu menjadi telunjuk atau bisa juga menjadi gelembung. Untuk contoh selanjutnya yaitu E dan R. Disimpan di tengah bisa menjadi gerigi dan bisa menjadi serabut. Untuk contoh berikutnya yaitu E dan M. Bisa menjadi gemetar, gemuruh, dan juga milau dan temali. Jenis afiks yang ketiga yaitu akhiran atau sufiks. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada akhir bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa bentuk sufiks antara lain i, kan, an, wan, wati, man, wi, nya, enda, if, dan or. Contohnya yaitu disimpan di akhir an menjadi pangkalan. Lalu disimpan di akhir i menjadi menaiki. Lalu kan menjadi meminjamkan. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal sufiks serapan dari bahasa asing, yaitu contohnya seperti iyah dalam kata alamiah dan isme dalam kata kapitalisme, lalu is dalam kata biologis. Jenis afiks yang keempat yaitu gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi. Bagian pertama di awal bentuk dasar dan bagian kedua di akhir bentuk dasar. Contohnya yaitu dalam bentuk dasar toko. Kita memberikan konfiks per di awal dan an di akhir, sehingga menjadi pertokoan. Lalu contoh selanjutnya, dalam bentuk dasar lihat, kita memberi konfiks pen di awal dan an di akhir, sehingga menjadi penglihatan. Untuk contoh selanjutnya yaitu dalam bentuk dasar baik, kita memberi konfiks ke di awal dan an di akhir, sehingga menjadi kebaikan. Jenis afiks yang terakhir yaitu imbuhan gabungan atau simulfiks. Simulfiks adalah dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan pada kata dasar secara bertahap, tidak sekaligus. Contohnya yaitu kata dimasukkan, sufiks kan melekat terlebih dahulu pada kata masuk, sehingga akan menjadi masukkan. Lalu kita tambah lagi prefiks di melekat pada masukan di awal, sehingga menjadi dimasukkan. Jadi, dalam kata dimasukkan terdapat dua afiks yang bergabung, yakni prefiks di dan sufiks kan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemajemukan. Pemajemukan adalah proses morfologis yang berupa perangkaian dua buah bentuk dasar atau lebih yang menghasilkan satu kata. Hasil dari proses pemajemukan disebut kata majemuk. Lalu terdapat ciri-ciri dari kata majemuk. Yang pertama, kesatuan makna. Contohnya yaitu matahari, rumah sakit, dan sapu tangan. Yang kedua, kesatuan unsur pusat. Gabungan kata itu membentuk satu unsur pusat. Contohnya, tanda tangan yang rumit. Penjabarannya, tanda tangan sebagai unsur pusat ataupun inti, sedangkan rumit merupakan unsur penjelas. Yang ketiga, ada kesatuan mobilitas. Mobilitas tiap bagian dalam kata majemuk hilang, unsur-unsur pembentuknya selalu bergerak sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Contohnya, ayah meninggalkan kantor pukul 5 sore. Sama seperti pukul 5 sore, ayah telah meninggalkan kantor. Yang keempat, kesatuan fungsi sintaksis. Kesatuan gabungan kata majemuk itu menduduki satu fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu kota itu telah jatuh ke tangan musuh. Ibu kota dalam kalimat tersebut merupakan subjek, tidak hanya kata ibu ataupun hanya kata kota, tetapi ibu kota sebagai subjeknya. Yang kelima, ada ketidakterpisahan. Gabungan kata majemuk ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai konsekuensi lebih jauh dari kesatuan makna, mobilitas, dan kesatuan fungsi sintaksis. Macam-macam kata majemuk. Yang pertama ada kata majemuk endosentris. Sebuah konstruksi disebut endosentris kalau kelas kata konstruksi itu sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya, dan salah satu unsur itu bertindak sebagai inti.
sedangkan yang lainnya sebagai pembatas. Kemudian terdapat kata-kata yang termasuk endosentris atributif. Yang pertama ada kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. Contohnya seperti Balai Irung, Singgasana, Hulu Balang, Nusantara, dan Bumi Putra. Lalu kelompok idiom serta metafora yang sudah mati. Contohnya matahari, anak mata, jantung hati, dan panjang tangan. Kemudian kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku. Contohnya seperti rumah makan, pasar malam, meja tulis, dan surat kabar. Yang terakhir terdapat kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat. Contohnya seperti mahasiswa, lalu lalang, gelap gulita, dan tua renta. Terdapat pula endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contohnya seperti pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendera tari. Kemudian macam kata majemuk yang kedua yaitu kata majemuk eksosentris. Kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya seperti bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, dan manakala. Selanjutnya, pengulangan. Pengulangan adalah proses pengulangan unsur kata. Ciri bentuk pengulangan. Ada beberapa ciri-ciri bentuk reduplikasi dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, pengulangan tidak mengubah golongan kata bentuk dasar yang diulang. Contoh, yang pertama, rumah menjadi rumah-rumah. Yang kedua, berkata menjadi berkata-kata. Yang kedua, ciri-ciri bentuk reduplikasi adalah bentuk dasar kata ulang berupa satuan-satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contoh, mengata-ngatakan berasal dari mengatakan, bukan mengata atau ngatakan. Yang kedua, berdesak-desakan berasal dari berdesakan. Ciri-ciri bentuk reduplikasi yang ketiga adalah pengulangan dapat berupa semantik, pengulangan yang tersusun dari dua kata yang maknanya bersinonim yang membentuk satu kesatuan. Contoh, hancur luluh, terang benderang, gelap gulita. Macam-macam pengulangan. Harimurti mengelompokkan reduplikasi dalam bentuknya, yaitu yang pertama, pengulangan Dwi Purwa adalah pengulangan suku kata pertama pada sebuah leksem dengan pelemahan vokal. Contoh, tangga, tatangga, tetangga. Yang kedua, tamu, tatamu, tetamu. Macam-macam pengulangan yang kedua adalah pengulangan Dwi Lingga, yaitu terjadi pengulangan leksem secara utuh. Contoh, rumah, rumah-rumah, makan, makan-makan. Yang ketiga, pengulangan Dwi Lingga salin suara adalah pengulangan dengan pengulangan leksem dengan variasi fonem. Contoh, coret, coret-coret, balik, bolak-balik. Macam-macam pengulangan yang keempat adalah pengulangan Dwi Wasana. Adalah pengulangan bagian belakang dari leksem yang diulang. Contoh, pertama menjadi pertama-tama. Yang kedua, sekali menjadi sekali-kali. Macam-macam pengulangan yang kelima adalah pengulangan trilingga, yaitu pengulangan tiga bentuk. Contoh, dor menjadi dar-der-dor. Lalu selanjutnya ada pemendekan. Menurut Abdul Khair, pada tahun 2008, pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan makna utuhnya. Lalu, macam-macam pemendekan. Dalam proses ini, leksem atau gabungan leksem menjadi kata kompleks atau akronim, atau singkatan dengan berbagai abreviasi, yaitu dengan pemenggalan, kontraksi, akronimi, dan penyingkatan. A. Singkatan.
merupakan salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang cara membacanya dieja huruf demi huruf maupun tidak. Contoh, kuliah kerja nyata, KKN. Lalu contoh kedua, sekolah dasar disingkat menjadi SD. Lalu yang B, penggalan, yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Contoh, profesor menjadi prof, ibu menjadi bu. Lalu selanjutnya, akronim merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia, seperti SIM, Surat Izin Mengemudi, IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu yang D, kontraksi, yaitu proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem, seperti takkan menjadi tidak akan, rudal asal dari peluru kendali, sendra tari, seni drama tari. Lalu yang E, lambang huruf, yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur, seperti cm yang berasal dari kata sentimeter, kg yang berasal dari kilogram. Cendikiawan ketemu hiu. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.